Penggunaan air dalam skala global telah meningkat 6 kali lipat selama 100 tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat sebagai fungsi pertumbuhan penduduk, ekonomi, serta pengembangan dan perubahan pola konsumsi air. Pada tahun 2025, permintaan air global untuk pertanian diperkirakan akan meningkat sekitar 60%, sedangkan untuk energi yaitu sekitar 80%. Sementara itu, cadangan sumber daya air di Indonesia secara umum cukup besar, namun sumber daya air tersebut tidak terdistribusi secara merata. Salah satu daerah yang kerap kali mengalami kekurangan air bersih yaitu daerah pesisir pantai. Sejak 2 bulan terakhir, warga di pesisir utara Maros di desa Ampekali mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Warga RT 8 RW 10 Pesisir Utara Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemawungkuk Kota Cirebon kekurangan air bersih. Kalau kemarau ya mau nggak mau kadang-kadang air sumur. Air sumur kalau lagi bagus, karena airnya itu kan bau. Dari 12.827 desa pesisir di Indonesia, hanya 66,54% yang memiliki akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, diantaranya didapatkan dari air kemasan, air tada hujan, mata air, sumur, sungai atau kolam, dan pam. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami merancang suatu inovasi bernama Desalting Cage yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia air bersih. Selain itu, Desalting Cage juga dapat digunakan untuk perkebunan dan budidaya ikan. Desalting Cage secara umum terdiri dari 3 sistem, yakni sistem desalinasi, sistem energi, dan sistem pangan. Sistem desalinasi terdiri dari solar still yang berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air bersih layak konsumsi dengan memanfaatkan panas matahari. Pada awalnya, air laut dipompa dan disalurkan ke solar still. Lalu, air laut yang telah ditampung pada solar still akan terevaporasi pada saat terkena sinar matahari. Kemudian, uap air akan terkondensasi pada atap solar still yang selanjutnya akan mengalir ke penampungan. Pada saat air mencapai batas minimum tertentu, pompa secara otomatis akan memompa air laut dan mengisi solar still kembali. Solar still juga dicat warna hitam dan ditambahkan lensa Fresnel untuk meningkatkan laju evaporasi. Desalting Cage memiliki sistem energi mandiri yang memanfaatkan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selain digunakan untuk pompa air laut, energi listrik yang dihasilkan juga digunakan untuk penerangan dan pompa air hidroponik. Selain itu, pada sisi Desalting Cage juga terdapat keramba yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk budidaya ikan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, solar still dengan luas sekitar 17 meter persegi dapat memproduksi air bersih sebanyak 117,95 liter per hari, dengan waktu operasi per hari yaitu selama 8 jam. Sementara itu, efisiensinya yaitu sebesar 50,58%. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Desalting Cage, diperlukan 16 modul panel surya 300 watt peak. Energi listrik yang dihasilkan mencapai 9.081 kWh per tahun, dengan efisiensi sebesar 24,73%. Berdasarkan simulasi juga, biaya yang diperlukan untuk solar still yaitu sekitar 63 juta rupiah, sedangkan untuk sistem energi yaitu sekitar 61 juta rupiah. Desalting Cage berpotensi untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pesisir. Sistem energi mandiri yang digunakan juga dapat menjadi solusi bagi daerah-daerah terdepan, terluar, maupun tertinggal yang tidak memiliki akses energi listrik. Selain itu, Desalting Cage dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui fasilitas keramba ikan dan hidroponik. Dengan demikian, Desalting Cage dapat menjadi solusi bagi permasalahan pangan, energi, dan air khususnya yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sehingga pada akhirnya, Desalting Cage menjadi inovasi berkelanjutan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan membantu dalam memajukan Indonesia. Desalting Cage akan diimplementasikan di daerah pesisir secara terapung dengan sistem jangkar yang kuat.
High density polyethylene dapat digunakan sebagai komponen pengapung karena dapat menahan beban yang besar. Di atas HDPE dapat dibangun rumah dengan bahan baku berupa kayu. Di dalam rumah kayu tersebut terdapat kebun hidroponik dan tempat penyimpanan berbagai komponen listrik. Sedangkan di bagian atapnya dibangun sistem desalinasi dengan berbagai komponennya. Sementara itu, di bagian sisi kanan dan kiri rumah dibangun panel surya apung dan keramba ikan. Pembangunan dapat dilakukan di daerah 3T sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan air, energi, maupun pangan di daerah tersebut. Peran pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk terwujudnya desalting cage yang berkelanjutan. Jika memadai, desalting cage juga dapat dibangun di seluruh penjuru Indonesia, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki potensi air, energi, dan pangan yang besar. Demikianlah rancangan desalting cage. Kami berharap bahwa desalting cage dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat pesisir dan membantu Indonesia menjadi negara yang mandiri air, pangan, dan energi. Terima kasih.